Namaku Laras. Aku hanya gadis desa biasa dari pinggiran Purwodadi, Jawa Tengah. Sejak kecil, hidup kami tak pernah benar-benar mudah. Ayah meninggal saat aku baru duduk di bangku SMP, meninggalkan kami tanpa arah dan tanpa harapan. Ibuku menjual nasi uduk di pinggir jalan, sementara aku membantu dengan menerima cucian tetangga. Hingga suatu hari, datang seorang perempuan bernama Mbak Rini, yang mengaku punya agen tenaga kerja resmi. Wajahnya ramah, tutur katanya lembut. Dia berkata, "Laras, kamu cantik dan rajin. Di Malaysia, banyak restoran butuh pekerja. Gajinya besar, bisa kirim uang ke ibu tiap bulan." Aku ragu, tapi ketika kutatap wajah ibu yang semakin tua, keriputnya seperti bertambah setiap malam, aku mengangguk. Aku tak ingin melihat ibu menahan lapar demi aku. Berbekal tas kecil dan paspor, aku dibawa bersama 3 gadis lain ke Jakarta, lalu terbang ke Kuala Lumpur. Awalnya, aku pikir inilah awal dari mimpi yang selama ini kupendam. Rumah nyaman, pekerjaan halal, dan uang untuk membangun rumah kecil di desa. Tapi mimpi itu hancur hanya beberapa jam setelah kami mendarat. Kami tak dibawa ke restoran seperti yang dijanjikan. Kami justru dimasukkan ke sebuah mobil gelap, lalu dibawa ke sebuah rumah besar yang terkunci rapat. Di sana, aku melihat puluhan gadis asing. Beberapa dari mereka menangis. Beberapa lainnya hanya menatap kosong ke dinding. Pasporku dirampas. Ponselku diambil. Saat kutanya di mana kami berada, seorang pria besar hanya tertawa dan berkata, "Kamu kerja di sini. Jangan banyak tanya." Malam itu, aku dikurung dalam ruangan gelap bersama 4 gadis lain. Bau lembab, panas, dan suara isak tangis bercampur jadi satu. Aku sadar, aku telah dijebak. Aku memeluk lututku, menangis sejadi-jadinya. Tak pernah terbayangkan bahwa tanah seberang yang kukira surga justru menjadi neraka yang tak kutahu kapan akan berakhir. Hari-hari berlalu tanpa nama. Kami dipaksa melayani tamu-tamu pria yang datang hampir setiap malam. Beberapa dari kami mencoba melawan, tapi balasannya adalah pukulan dan dikurung berhari-hari tanpa makanan. Aku kehilangan hitungan hari. Wajahku tirus, tubuhku lelah, dan hatiku remuk. Tapi di sudut hati, aku masih menyimpan secuil harapan. Aku mulai memperhatikan pembicaraan para penjaga. Satu malam, aku mendengar suara panik dari ruang depan. Seorang pria berteriak, "Cepat! Ada info D7 mau razia. Sembunyikan yang baru datang." D7, kata itu asing, tapi terdengar seperti harapan. Aku tahu itu semacam unit polisi. Ini mungkin kesempatan. Aku mencabut pecahan kaca dari jendela kamar mandi, lalu menggoreskan kata-kata di sisi luar dinding kamar yang menghadap ke jalan kecil. "Tolong kami. Kami dikurung. Indonesia." Aku menulis dengan darah dari telapak tanganku yang terluka. Kalaupun mati, biarlah orang tahu aku pernah meminta pertolongan. Beberapa hari kemudian, saat malam mulai larut dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terdengar suara aneh, derap kaki, teriakan, dan suara pintu digedor keras. "Bra, polis, buka pintu!" Jeritan meledak dari ruangan-ruangan. Gadis-gadis di sekitarku gemetar. Aku tak bisa berdiri, tapi hatiku menjerit. "Tolong, aku di sini." Pintu kamarku didobrak. Cahaya senter menyilaukan mataku. Sosok pria berseragam masuk, lalu mengangkat tubuhku. Aku tak bisa bicara, hanya air mata yang mengalir di pipi. Sebelum aku pingsan, satu hal terakhir yang kudengar adalah suara tenang berkata, "Kau aman sekarang. Kami di sini untuk bantu." Dan gelap pun menyelimuti segalanya. Cahaya lampu neon menyilaukan mataku saat kubuka mata perlahan. Aku tak lagi berada di kamar gelap itu. Aroma antiseptik dan suara lembut wanita membangunkanku dari pingsan panjang. Seluruh tubuhku lemas, tapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa aman. Aku berada di rumah perlindungan wanita migran, milik pemerintah Malaysia, dibantu oleh Ngo dan unit D7. Ada gadis-gadis lain juga di sana. Beberapa berasal dari Filipina, Myanmar, bahkan Afrika. Semuanya korban.
Semuanya membawa luka yang tak kasat mata. Hari-hari pertama di tempat itu tidak mudah. Meskipun kami diberi tempat tidur, makanan, bahkan terapi, tapi rasa takut masih melekat seperti bayangan. Setiap langkah petugas pria yang melintas membuat jantungku berdebar tak karuan. Setiap malam, mimpi buruk menyerang. Suara tawa pria-pria yang pernah mengurung kami, cengkeraman di tangan, teriakan mereka. Aku menutup diri, tak bicara, tak tersenyum. Namun, ada satu orang yang terus datang. Seorang lelaki berseragam, Inspektur Amirul, pria yang menolongku malam itu. Ia tak membawa senjata saat datang, tak menginterogasiku. Hanya duduk di bangku luar ruang pemulihan, terkadang dengan roti atau buku cerita. Aku tak akan tanya apa-apa kalau kamu belum siap, katanya suatu hari. Tapi kamu harus tahu, kamu bukan pelacur, kamu korban, dan kamu pantas untuk hidup dengan kepala tegak. Aku hanya diam saat itu, tapi kalimat itu tinggal di hatiku. Beberapa hari kemudian, aku mulai menulis di secari kertas kecil. Bukan untuk orang lain, tapi untukku sendiri. Kutulis semua yang kutahan, tentang janji kerja yang palsu, malam-malam penuh teror, dan rasa malu yang kutanggung. Menulis jadi caraku menyembuhkan diri. Petugas rumah perlindungan menyemangati. Mereka berkata, banyak yang berhasil bangkit. Laras, kamu juga bisa. Aku masih ingat malam saat aku akhirnya menatap cermin dan mengucap pelan. Namaku Laras. Aku bukan barang rusak. Aku adalah penyintas. Perlahan-lahan, luka-luka itu mulai mengering. Bukan hilang, tidak, tapi aku mulai bisa berdiri tanpa gemetar. Bisa tersenyum, meski kecil. Dan saat Amirul datang dan menanyakan apakah aku bersedia jadi saksi di pengadilan, aku mengangguk. Kalau aku diam, kataku, mereka akan terus lakukan ini ke gadis-gadis lain. Aku harus bicara. Amirul tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasakan hangatnya dukungan bukan dari keluarga, tapi dari seorang asing, yang melihatku bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang layak dihormati. Hari-hari menjelang persidangan, aku dilatih berbicara, dibantu memahami proses hukum. Setiap malam aku tetap menangis, tapi bukan karena takut, karena aku sedang kembali menemukan diriku yang hilang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku di tanah seberang ini, aku melihat seberkas cahaya. Bukan hanya karena keadilan mulai terwujud, tapi karena di negeri yang tadinya kutakuti, aku mulai merasa seperti punya rumah baru. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Ruang sidang dingin, meski matahari bersinar terik di luar. Aku duduk di kursi saksi, tubuhku bergetar. Ruangan itu penuh, ada jaksa, hakim, pengacara pembela, dan pria-pria yang dulunya mengurung dan memperlakukan kami seperti binatang. Mereka duduk tenang di balik baju tahanan. Tapi aku tahu, merekalah iblis dalam hidupku. Inspektur Amirul duduk di bangku paling belakang, memberi isyarat tenang. Tatapannya seolah berkata, kamu tidak sendiri. Jaksa mulai bertanya, pelan, jelas, dan penuh rasa hormat. Tidak seperti interogasi. Ini lebih seperti ajakan untuk bicara. Aku mengisahkan semuanya, dari janji kerja di desa, penyelundupan, kekerasan, hingga malam penangkapan. Suara mikrofon bergetar saat aku berkata, saya tidak tahu apakah masih pantas bermimpi. Tapi saya tahu, saya tidak akan diam saat orang lain dihancurkan seperti saya dulu. Beberapa hadirin menunduk. Ada yang menyeka air mata. Di luar ruang sidang, teman-teman sesama korban juga hadir. Rika dari Lampung, Maryam dari Sabah, dan Nia dari Pontianak. Kami dulu tak saling kenal, tapi luka-luka kami membuat kami bersaudara. Hari persidangan berjalan berulang, berbagai saksi diajukan, termasuk petugas D7, agen pekerja yang ternyata ilegal, bahkan dokter yang memeriksa luka-lukaku saat ditemukan. Puncaknya, rekaman CCTV malam penggerebekan diputar. Dalam video itu, aku terlihat terbaring lemah di lantai, dan saat Amirul menggendongku keluar, tangisku pecah tanpa suara. Aku tak tahan melihatnya, tapi aku juga bangga.
Bangga karena aku masih hidup. Bangga karena aku bertahan. Setelah berminggu-minggu, akhirnya hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara untuk pemilik rumah bordil. Denda ratusan ribu ringgit untuk agensi ilegal. Beberapa dipulangkan ke negaranya dalam status tersangka perdagangan manusia lintas negara. Tepuk tangan tak terdengar, tapi dalam hatiku bergemuruh. Bukan karena mereka dihukum, tapi karena akhirnya kebenaran diakui. Kami diakui sebagai korban. Dan untuk itu, aku bersyukur kepada negeri ini, negeri yang dulu kukira asing. Amirul menghampiriku setelah sidang selesai. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Tapi aku tahu, lewat tatapannya, ia ingin bilang, "Laras, kamu bukan lagi gadis yang hilang di lorong gelap itu. Kamu kini perempuan yang berdiri dengan keberanian." Malam itu, aku tak tidur karena ketakutan, tapi karena lega. 3 bulan telah berlalu sejak vonis dijatuhkan. Rumah perlindungan kini terasa seperti rumah sesungguhnya. Tak ada teriakan, tak ada pintu yang dikunci dari luar. Hanya senyum para perempuan yang perlahan tumbuh kembali setelah lama hancur. Aku masih ingat hari ketika petugas bertanya, "Laras, kamu mau pulang ke Indonesia atau tinggal di sini dengan perlindungan pemerintah?" Pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya tidak. Di Indonesia, aku punya ibu, satu-satunya alasan aku dulu berangkat. Tapi aku tahu, jika aku pulang, aku akan membawa trauma yang belum sempat kubangun ulang. Akan ada stigma, akan ada bisik-bisik. Orang kampung hanya melihat bekas luka, tak pernah mau tahu cerita di baliknya. Di Malaysia, aku memang bukan siapa-siapa. Tapi di sini, aku dilihat sebagai manusia, sebagai korban, sebagai perempuan yang bisa sembuh. Akhirnya, dengan berat hati, aku menghubungi ibu lewat bantuan pekerja sosial. Suara ibu bergetar saat mendengar suaraku. "Laras, kamu di mana, Nak? Kenapa lama tak kasih kabar?" Aku menahan tangis. "Bu, aku diselamatkan. Aku disakiti, Bu. Tapi sekarang aku aman." Kami menangis bersama. Ibu tak marah. Ia hanya bilang, "Kamu hidup. Itu sudah cukup. Pulanglah saat kamu sudah kuat." Kini, aku bekerja sebagai asisten di sebuah LSM di Selangor, lembaga yang dulu membantuku. Tugasku sederhana, menyambut korban baru yang diselamatkan, memberi mereka pakaian bersih, makanan, dan senyum. Senyuman itu mungkin kecil, tapi aku tahu betapa berharganya saat dunia terasa gelap. Rika, gadis Lampung yang dulu satu kamar denganku, kini ikut menjadi relawan. Kami sering tertawa bersama, menyulam kembali rasa percaya yang dulu dihancurkan. Dan Amirul? Ia tetap menjadi bagian dari hidupku. Bukan sebagai cinta, bukan sebagai kisah asmara yang manis, tapi sebagai sosok yang mengingatkanku bahwa tidak semua pria menyakiti. Ada yang hadir untuk melindungi, bukan merusak. Kadang-kadang, kami bertemu di acara penyuluhan. Ia mengangguk, dan aku membalas dengan senyum kecil. Itu cukup. Suatu sore, aku duduk di taman kecil dekat rumah perlindungan. Di tanganku ada buku catatan, tempat aku menulis sejak dulu. Di halaman terakhir, ku tulis, "Aku bukan gadis yang diselamatkan. Aku adalah perempuan yang memilih untuk bangkit." Malaysia bukan sekadar tempatku terluka, tapi juga tempatku tumbuh kembali. Seekor kupu-kupu hinggap di jari jemariku. Aku tersenyum. Bunga-bunga kecil mulai bermekaran di halaman taman, seperti hidupku, yang akhirnya bisa tumbuh di tanah yang dulu asing. Dan jika ada gadis lain yang datang dengan luka, akan kupegang tangannya dan berkata, "Kamu tidak sendirian. Aku juga pernah di sana. Dan kita akan sembuh bersama."